Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Marcelin, Kepira Elsarani Keluhu, Nia Yohana, dan Rema Destiana. Di video ini kami akan membahas sedikit tentang aliran psikologi transpersonal. Semoga bermanfaat. Definisi psikologi transpersonal. Yang pertama, Daniel 2005 berpendapat bahwa psikologi transpersonal adalah suatu cabang psikologi yang memberi perhatian pada studi terhadap keadaan dan proses pengalaman manusia yang lebih dalam dan luas, atau suatu sensasi yang lebih besar dari kognisitas terhadap orang lain dan alam semesta, atau merupakan dimensi spiritual. Yang kedua, menurut John Davis, psikologi transpersonal bisa diartikan sebagai ilmu yang menghubungkan psikologi dengan spiritualitas. Psikologi transpersonal merupakan salah satu bidang psikologi yang mengintegrasikan konsep, teori, dan metode psikologi dengan kekayaan spiritual dan bermacam-macam budaya dan agama. Secara etimologi, transpersonal sendiri berakar dari kata trans dan personal. Trans artinya di atas, beyond, dan over, dan personal adalah diri. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa transpersonal membahas atau mengkaji pengalaman di luar atau batas diri, seperti halnya pengalaman-pengalaman spiritual. Pada tahun 1905, kata transpersonal pertama kali diperkenalkan dalam psikologi oleh William James. Pada tahun 1942, oleh Carl Jung sebagai istilah Jerman, Überpersonlich, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya sebagai transpersonal. Selanjutnya, pada tahun 1960, psikologi transpersonal berkembang selama masa penggolakan di Amerika Serikat dari 3 gerakan sosial: multikulturalisme, eksplorasi, psikedelik, dan rapid social change. Tokoh-tokoh psikologi transpersonal. Yang pertama, William James. James menekankan bahwa sifat manusia yang khas ditemukan dalam kehidupan dinamis arus kesadaran manusia. Yang kedua, Abraham Maslow. Konsep utama yang sering dikali dibawa Abraham Maslow adalah aktualisasi diri, self-actualization, dan pengalaman puncak, peak experience. Ketiga, Ken Wilber. Ken Wilber dikenal sebagai seorang yang berusaha menyusun teori integral psikologi. Yang keempat, Charles Tillich. Ia dikenal sebagai seorang parapsikologis yang berusaha memadukan apa yang disebut sebagai pengalaman-pengalaman spiritual. Selanjutnya, konsep psikologi transpersonal. Yang pertama, memahami kepribadian manusia. Yang kedua, spiritualitas dan makna hidup. Ketiga, makna hidup dan peak experiences. 4, diversity dan unity. 5, meditasi. Yang pertama, memahami kepribadian manusia. Dengan mencoba mengenal dan memahami istilah kepribadian, kita akan mempermudah mengenal diri sendiri, baik kekuatan maupun kelemahan yang ada. Dengan mengenal diri sendiri, kita akan sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua, spiritualitas dan makna hidup. Baumeister dan Bow menjelaskan bahwa hidup ditandai dengan perubahan terus-menerus, dan makna hidup dapat menjadi alat yang memberi kesan kestabilan dalam hidup. Berikut ini disajikan perihal upaya kita menemukan makna hidup melalui pengalaman religius. 3. Makna hidup dan peak experiences. Abraham Maslow menggambarkan pengalaman puncak sebagai momen singkat saat orang mengalami keriangan yang luar biasa, takjub, menghargai, atau terkoneksi dengan realitas spiritual yang lebih besar. 4. Diversity dan unity. Psikologi belum sempurna difokuskan kembali pandangan spiritual dan transpersonal. Oleh karena itu, psikologi spektrum lahir sebagai genre baru dalam gerakan psikologi transpersonal. Yang kelima, meditasi. Untuk menumpuk keadaan transpersonal yang telah dialami, manusia terus-menerus melakukan meditasi atau samadhi yang bertujuan untuk meluasnya kesadaran dan transendensinya. Hubungan meditasi terhadap kesehatan dan psikologis. Pertama, efek meditasi secara fisiologis. Meskipun meditasi adalah aktivitas mental, pengaruhnya terhadap fisiologi manusia telah mendapat banyak perhatian. Beberapa penelitian di India
telah mencoba untuk memeriksa dan membangun korelasi neurologis dari praktik yoga, termasuk meditasi yang salah satunya adalah pengembangan teknik pencitraan otak. Beberapa efek fisiologisnya yaitu detak jantung, tekanan darah dan hipertensi, aktivitas kortikal, metabolisme dan pernapasan, dan resistensi kulit. Yang kedua, efek meditasi secara psikologis. Banyak kemampuan persepsi dan kognitif dikaitkan praktik meditasi. Kemampuan ini dapat berkisar dari normal ke paranormal. Banyak penyelidikan ilmiah telah dilakukan untuk mengukur berbagai efek psikologis dan perilaku meditasi. Di antaranya adalah kemampuan perseptual, memori, dan kecerdasan, dan kreativitas, dan aktualisasi diri. Efek meditasi pada kesehatan didasarkan pada prinsip koneksi pikir tubuh. Praktik meditasi umumnya diterima sebagai perawatan pikiran tubuh. Untuk masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan, manfaat mental jangka panjang dari meditasi menunjukkan bahwa meditasi mengurangi stres dan meningkatkan tingkat kebahagiaan maupun kepercayaan diri. Kesimpulan, psikologi transpersonal dikembangkan oleh tokoh dari psikologi humanistik, antara lain Abraham Maslow, Anthony Shutitz, Charles Tart, sehingga boleh dikatakan bahwa aliran ini merupakan perkembangan dari aliran humanistik, sebuah definisi yang dikemukakan oleh Shapiro, yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat tentang psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal mengkaji tentang potensi tertinggi yang dimiliki manusia dan melakukan panggilan, pemahaman, perwujudan dari kesatuan, spiritualitas, serta kesadaran transendensi. Rumusan di atas menunjukkan dua unsur penting yang menjadi telaah psikologi transpersonal, yaitu potensi-potensi yang luhur atau potensi tertinggi, dan fenomena kesadaran manusia, the altered status of consciousness, adalah pengalaman seseorang melewati kesadaran, biasa misalnya pengalaman memasuki dimensi kebatinan, keatuan mistik, komunikasi batiniah, dan pengalaman meditasi. Sekian pembahasan materi tentang aliran psikologi transpersonal dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan tersebut, kami mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya.